Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Battle. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Mari sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita teduhkan hati dan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan sampai hari ini. Kami percaya Tuhan saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama pada hari ini, kuasa dari Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Mari Engkau memberkati, melawat setiap kami, Allah Roh Kudus yang nyata kuasanya atas hidup kami. Kami siap Tuhan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, hanya bagi Engkau segala puji, segala hormat, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, bagi Yesus, haleluya. Thank you Lord Jesus. Selama-lamanya. Sama-sama katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi
sebagai umat tebusan Tuhan, mari datang dengan rasa syukur, angkat kedua tangan kita. Bagi kami mau bernyanyi, memuji, menyembah. Jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami bangga punya Tuhan yang hebat, yang mengasihi kami, yang menerima kami apa adanya. Engkau yang layak terima segalanya. Angkat kedua tangan kita ke surga. Bagi Dia segala pujian. Oh, we give you glory, we give you praise, Lord Jesus. Oh, hallelujah, amen. Mari menari di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Agungkan Dia. Segala pujian, hormat serta syukur Engkau selamanya. Pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Mari gereja Tuhan sembah Dia. Agungkan namanya Yesus. Yesus, we worship you. Worship you. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Engkau mengasihi kami, Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Alami kebaikan-Nya, alami kebaikan-Nya. Shema Israel Adonai Eloheinu. Kami menyembah kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu adanya. Dialah Tuhan Yesus. Kami percaya kalau Tuhan hadir di sini, tidak ada perkara yang mustahil. Yang sakit pasti sembuh. Yang lemah pasti jadi kuat. Yang terbelenggu dilepaskan, dibebaskan. Kami pulang dengan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang begitu besar. Kami bertepuk tangan. Kami mau agungkan nama Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih untuk jamaah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah atas hidup kami. Mari bernyanyi karena kita cinta sama Dia. Dan kita mengasihi Dia. Begitu besar
kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebus, kasih menyelamatkan. Cuma tebusan Tuhan, katakan. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari gereja Tuhan, umat tebusan Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Sang Raja. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Haleluya. Come on, everybody sing. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-bilur darah Yesus. Amen. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, rayakan kasih-Nya. Karena begitu besar. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi setiap kami. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan hari ini khususnya kita akan membahas tema firman Tuhan, yaitu bersaksi melalui sosial media. Saya akan mengajak setiap dari kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai 14. Matius 24, perikop ini berjudul permulaan penderitaan. Ayat 3 firman Tuhan berkata, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah menubuatkan akhir dari zaman ini. Dan apabila kita baca di sana, hal-hal tersebut sudah mulai terlihat. Contohnya di ayat ke-5 dan ayat ke-10 dikatakan, di akhir zaman akan ada banyak nabi-nabi palsu. Tidak pernah kita hidup di sebuah zaman yang memiliki lebih banyak nabi palsu daripada saat ini. Ini bisa ditemukan bukan hanya di daerah pelosok tetapi di kota-kota besar. Ada salah satu orang tua yang bercerita bagaimana dia tidak bisa kontak anaknya yang sedang bersekolah di Singapura. Karena ternyata anaknya selama 3 bulan mengikuti sebuah komunitas sekte sesat. Ini terjadi bukan di kota antah berantah sana. Ini terjadi di tengah-tengah sebuah kota yang sangat maju, sebuah kota yang berpendidikan tinggi. Tetapi ada begitu banyak orang yang mencoba untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan ada kabar perang yang kita dengar. Kalau kita berpikir mungkin 5 tahun ke belakang, kita akan bertanya-tanya, apakah perang itu sesuatu yang masih mungkin terjadi di saat ini? Karena toh zaman sekarang sudah ada satu lembaga namanya Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB. Mereka harusnya mengusahakan persatuan negara, harusnya mereka menjembatani perbedaan di dunia. Tapi kita mendengar bahkan melihat ada perang yang terjadi di tengah-tengah kita di tahun 2022 di mana semua sudah maju. Bagaimana Rusia menyerang Ukraina. Dan kalau saudara memperhatikan soal politik, penyerangan Rusia ke Ukraina itu diperhatikan oleh banyak bangsa-bangsa yang lain. Karena ada beberapa bangsa pula yang mau tahu kalau terjadi perang apa yang akan dilakukan oleh dunia. Apakah dikasih sanksi, dikasih teguran atau diberi apa. Salah satu negara yang bersitegang sudah lama itu adalah Amerika Serikat dengan China. Kalau saudara tahu ya sempat merek-merek handphone di China itu enggak punya servis ya. Kalau ada di Amerika di-cut semua. Dan sudah berapa lama sebetulnya mereka bersitegang sampai kemarin tegangan antara kedua negara ini sangat tinggi karena ada satu kejadian di mana Amerika mengirimkan satu utusannya ke negara Taiwan. Saudara boleh cek apa hubungan Taiwan dengan China. Pengiriman utusan ini sangat mempertegang. Saya ingat waktu pesawat mendarat di Taiwan itu semua berita meliput. Karena mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh China. Kalau kita lihat keadaan di Korea Utara dan Selatan, terutama Korea Utara dengan Jepang, ini pun memanas. Setiap negara sebetulnya sudah mempersiapkan ya senjata-senjata perang, bersiap-siap kalau sesuatu terjadi. Bahkan yang saya dengar terakhir, Jerman itu sebetulnya tidak punya lagi tentara yang mereka siapkan. Karena apa yang terjadi di peristiwa Perang Dunia. Tetapi saat ini mereka sudah mulai membudgetkan keuangan negaranya untuk mempersiapkan tentara. Karena itu kabar perang sangat sudah dekat dengan kita. Kelaparan dan gempa bumi sudah jangan ditanya lagi. Kita orang Bandung pun terdampak cuaca yang sudah tidak baik ini. Tempat-tempat tergenang banjir. Saya dengar kemarin banyak yang sharing di Bali pun banjir. Belum berbicara soal gempa bumi, angin tofan di mana-mana. Dan mulai satu demi satu apa yang Yesus katakan itu terjadi. Penganiayaan dan kemurtatan pun, paham radikalisme, tindakan-tindakan anarkis terjadi secara luar biasa. Kita hidup di dunia di mana pembunuhan itu bukan lagi dibaca, dicerita, didengar, didongeng. Tetapi setiap hari makin sadis, makin kejam. Gereja-gereja pun mengalami penindasan yang sama. Tetapi kalau saya lihat di sana, kalau saya menganggap ya, membayangkan diri saya ada duduk di atas Bukit Zaitun bersama Tuhan Yesus. Hal-hal yang tadi tentang Mesias palsu, tentang gempa bumi, bencana alam, tentang perang, saya bisa pikirkan. Tetapi ada satu ayat,
Kalau saya duduk bersama dengan Yesus, saya akan rasa ini berapa lama ya akan terjadi. Dikatakan oleh ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di zaman itu kalau orang mau memberitakan firman Tuhan, orangnya harus datang ke tempat itu. Misalkan Yesus ketika dia mau berkhotbah, dia harus datang ke kota tersebut, harus ada pertemuan besar yang diadakan, baru dia bisa berkhotbah menceritakan tentang kabar baik. Di waktu itu kita lihat juga ada Rasul Paulus yang pergi untuk memberikan misi ke beberapa kota. Tetapi yang dia lakukan, dia berjalan, dia naik kendaraan kereta, dia naik kapal, dan ini membutuhkan waktu yang lama. Karena itu bukannya tidak mungkin, mereka berpikir kira-kira untuk mencapai seluruh dunia ini berapa lama yang kita butuhkan. Tetapi kalau kita lihat di tahun ini, apa yang dikatakan Yesus bahwa Injil kerajaan ini harus diberitakan di seluruh dunia, sangat-sangat terpikirkan bagaimana caranya. Yaitu melalui satu sarana yang namanya internet. Di tahun 1456 mulai ditemukan satu penemuan yang mutakhir, yaitu Alkitab bisa dicetak. Kalau dulu di zaman Yesus orang yang khotbah harus datang, di zaman Rasul Paulus udah ada perkamen untuk tulis surat. Di tahun 1400 itu mulai Alkitab itu dicetak dan bisa disebarkan. Orang-orang bisa mendengar berita kabar baik tanpa harus nunggu ada orang yang datang ke kota mereka. Tetapi mereka bisa baca di Alkitab yang sudah disiapkan dan disebarkan. Tahun 1500 saudara tahu ada satu orang namanya Martin Luther yang memberikan 95 tesis. Dia adalah seorang yang melihat keadaan gereja yang perlu direformasi. Dia tuliskan 95 alasan, dia tempelkan di pintu dari sebuah gereja. Sebetulnya Martin Luther itu bukan satu-satunya orang yang melihat ada masalah dalam gereja. Sebelumnya banyak orang juga yang merasakan hal yang sama. Tetapi karena adanya teknologi mesin printing saat itu, 95 tesis bisa diprint dan disebarkan ke banyak tempat. Sehingga terjadilah apa yang kita kenal sebagai reformasi. Tahun 1836 untuk pertama kalinya orang bisa mengirimkan pesan tanpa harus mengirimkan sesuatu benda, misalkan surat. Kenapa? Karena mereka bisa mengirimkan pesan dengan kode Morse code dikirim lewat telegraf. Tahun 1876 orang sudah tidak perlu lagi mempelajari kode-kodenya karena sekarang mereka bisa mengangkat telepon dan suara ini bisa dibawa lewat kabel sehingga kedengaran ke tempat lain. Tahun 1900 orang mulai bisa mendengar radio. Ini penemuan yang mutakhir. Kalau telepon, satu orang bisa berbicara sama satu orang. Tapi kalau radio, satu orang bisa berbicara kepada banyak sekali orang. Di tahun 1930, radio mulai tergeserkan oleh yang namanya TV. Orang bisa nonton, siaran, dia bisa lihat gambarnya. Dan semenjak saat itu dari 1930 teknologi pembawa pesan itu sangat-sangat maju. Saya ingat di tahun 1990-an ya. Waktu zaman SD ada yang disebut sebagai SMS. Dulu harganya masih mahal. Sekarang SMS udah nggak laku. Karena di tahun-tahun ini kita udah punya yang namanya WhatsApp. Ada DM, direct message, ada YouTube, ada TikTok. Kalau kita lihat, ini merupakan satu kemajuan teknologi yang luar biasa. Waktu saya zaman kuliah, saya kuliah di tempat yang berbeda dengan kota di mana orang tua saya tinggal. Kalau mau telepon itu harus beli kartu, ada garis warna perak yang digosok pakai koin, dimasukin nomornya satu-satu, harga kartunya mahal, kadang nyambung kadang enggak. Atau saudara yang dulu mungkin pacaran harus ke wartel atau harus ke tempat telepon koin, belum juga selesai ngomong koinnya habis.
Apa yang kita lakukan? Kita pinjem dulu ke orang yang di belakang yang lagi ngantri. Pinjem koin dong. Lebih canggih lagi apa? Ada kartu 100 menit saudara beli. Saudara masukkan kartunya nanti dibolongi, masih sisa 60 menit masih bisa digunakan. Coba bayangkan dari awal permulaan sampai tahun 1800-an itu baru ditemukan mesin pencetak. Hampir berapa? 1800 tahun. Tapi dari 1930 atau anggaplah 1900-an sampai ke 2000 ini hanya 100 tahun jaraknya. Tapi kemajuan teknologi sangat dahsyat terjadi. Orang bisa mengakses semua informasi, bertukar pesan. Dan inilah yang bisa dijadikan sarana untuk menyebarkan Injil Kerajaan ke seluruh dunia. 2030 diprediksi menjadi waktu di mana 90% orang di dunia bisa mengakses internet. Data ini diambil dengan cara memproyeksikan apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2022 ditemukan bahwa 70% orang Indonesia ini memakai internet secara aktif setiap hari. Coba saya mau lakukan survei kecil ya. Saudara ikuti instruksi saya. Kalau saudara suka pakai internet, mau itu WhatsApp, beli makanan pakai Gojek, kemudian pergi naik Grab ya. Atau mungkin saudara suka lihat Instagram, upload TikTok ya. Berapa orang yang melakukannya? Boleh angkat tangan? Coba perhatikan kanan kirinya, hampir 100%. Ya ada beberapa yang tidak, tapi mayoritas mengangkat tangannya. Zaman dulu orang suka bilang internet itu dunia maya. Tetapi kalau kita benar-benar pikirkan sekarang, apa betul internet itu dunia maya? 10-20 tahun yang lalu mungkin ya ini maya. Tapi sekarang saya rasa apa yang terjadi di internet itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang secara nyata. Jadi kita nggak bisa lagi bilang, saya nggak main internetan. Itu mah dunia maya. Mendingan kita beneran lakukan sesuatu di dunia nyata. Sekarang kita perhatikan ada begitu banyak hal yang terjadi di internet mempengaruhi apa yang terjadi ada secara nyata. Contoh kecil, orang yang jualan di internet omsetnya itu biasanya lebih banyak daripada orang yang jualan yang tidak pakai internet. Tempat-tempat makan, ya saya pernah diajakin makan sama adik saya, ayo kita coba di Jakarta ada tempat ramen enak banget. Kita pergi ke sana, waktu di tempat parkir saya bingung karena ini kok perkantoran, nggak ada nuansa-nuansa Jepangnya. Tapi begitu saya masuk ke satu tempat ada orang ngantri panjang banget. Pas dilihat, bener di dalamnya itu penuh sekali orang-orang yang lagi makan ramen. Bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini? Di tempat yang antah berantah, tidak ada flyernya, tapi orang bisa datang ke sana. Ternyata dari TikTok, viral di TikTok, banyak orang yang pergi sehingga omsetnya pun bertambah. Berapa banyak di sini mungkin anak-anak muda pacaran ya, ketemu sama calon pasangan hidup dari internet. Bukankah itu satu tanda bahwa apa yang terjadi di dunia maya itu betul mempengaruhi kehidupan yang nyata. Dulu orang suka bilang, kalau kamu belum jadi dokter, belum jadi insinyur, belum jadi arsitek, itu belum sekolah. Itu belum jadi orang, kamu belum sukses. Gajimu gak akan banyak. Tapi tahukah saudara sekarang orang-orang yang kerja di bidang internet, misalkan di Facebook, di Google, Tesla, dan banyak yang lainnya, ini merupakan orang-orang yang dibayar, digaji dengan mahal sekali. Anak-anak sekarang, anak-anak muda banyak bekerja sebagai freelancer. Sepertinya gak ngapa-ngapain di rumah. Hanya diem di dalam kamar, tapi digaji dan gajinya pun dolar. Apa yang mereka lakukan? Digital marketing. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa lagi kita bilang, ini dunia maya, dunia yang tidak nyata, dunia yang hanya ilusi angan-angan. Tahun 2020 ada seorang guru di Prancis yang karena hoax
Waktu dia ngajar, ada anak muridnya menciptakan hoax di Facebook. 10 hari kemudian, guru ini dibunuh karena perkataan ujaran kebencian yang dikatakan oleh siswa ini, oleh ayahnya, didengar oleh banyak orang, dan ada orang yang radikal mendatangi guru ini di tahun 2020. Bagaimana dengan ibu-ibu sekarang yang mulai deg-degan? Suami saya selingkuh nggak ya? Kenapa? Karena ada beberapa figur besar di Indonesia yang dikabarkan selingkuh. Atau KDRT, ada orang yang dibilang wah sangat couple goal banget. Tapi ternyata melakukan KDRT dan kita menjadi was-was di sana. Saya lihat kenapa internet dipenuhi oleh berbagai berita yang negatif. Jawabannya adalah karena orang-orang yang ada di internet itu adalah orang-orang yang suka hal-hal negatif dan suka merepost hal-hal yang negatif. Kalau saya boleh ibaratkan internet itu seperti toples kaca ini saudara. Toples kaca ini kalau saudara lihat di dalamnya saya masukin popcorn. Ya, popcorn ini kalau saudara main ke rumah saya kasih jadi suguhan ya. Warnanya putih kuning rasanya enak. Kenapa toples kaca ini isinya popcorn? Ya karena saya beli popcorn saya masukin popcorn. Seandainya saya iseng masukin kerikil batu, ditambahin saya kocok, saudara masuk ke rumah saya kasih toples ini, ada kemungkinan saudara menemukan batu kerikil yang saya taruh. Di dalam internet, apa yang ditemukan oleh orang di dalam search engine itu sebetulnya ditentukan pula oleh input yang ada di dalam internet. Semakin banyak orang yang masukin popcorn ke sini, semakin mudah orang menemukan popcorn. Sebaliknya, semakin banyak orang memasukkan kerikil di dalam toples ini, semakin banyak kemungkinan orang yang makan buka toples ini menemukan kerikil. Di internet juga sama. Ada satu organisasi yang cerita, dia ingin mengubah hasil penemuan, kalau saudara masukin ke Google 10 tahun yang lalu, high school girls, anak-anak perempuan SMA. Itu foto yang keluar, foto yang tidak senonoh semua. Karena ternyata ada orang-orang yang berpose seperti anak-anak SMA dan berpose dengan seksi. Dan organisasi ini bilang kami gak mau ketika orang cari di internet menemukan hal itu. Karena itu mereka pergi ke beberapa sekolah, ke beberapa tempat, mereka foto-fotoin sekolah. Anak perempuan SMA yang sedang benar-benar bersekolah mereka foto. Kalau ada hal-hal yang baik, yang enak dilihat, yang indah di sekolahnya difoto. Dimasukkan ke search engine, ke internet, dan sekarang kalau saudara search high school girls, itu yang keluar bukan lagi foto yang tidak senonoh, tetapi foto yang memang anak sekolah, perempuan, SMA. Karena itu kalau saudara berpikir, saya nggak punya andil nih untuk internet, sama sekali itu salah. Ketika saudara merepost sesuatu yang negatif, search engine itu mulai mengerti. Dia punya namanya artificial intelligence. Dia akan lihat, oh orang yang suka tuh ini. Ya jadi semua konten yang dikeluarkan ya konten itu. Bagaimana cara untuk kita mengubah isi dari internet adalah saudara ikut terlibat, ambil bagian memposting hal-hal yang positif dan baik. Sehingga ketika orang melihat internet itu yang ditemukan adalah mutiara-mutiara yang berharga. Bagaimana caranya untuk kita bisa memberikan kesaksian melalui media sosial? Caranya adalah dengan kita menyampaikan kabar baik. Saya mau kasih 4 hal yang saya singkat menjadi BAIK. 4 hal ini saya ambil dari kesaksian seorang wanita di dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Seorang wanita yang ditemui Yesus di sebuah sumur. Waktu itu Yesus jalan ke Sikar, Yesus capek, Yesus duduk. Gak lama ada datang seorang wanita jam 12 siang mau ambil air. Lalu Yesus bilang, kamu bisa gak kasih aku air? Orang Samaria ini bilang, kamu siapa? Kamu orang Yahudi. Kamu gak bisa ngobrol sama saya orang Samaria. Lalu Yesus bilang,
Aku ini kalau kamu tahu aku siapa, kamu akan meminta air daripadaku. Wanita ini bilang, air dari mana? Kamu aja gak punya ember, gak punya gayung untuk ngambil dari timba dari sumur itu. Lalu Yesus bilang, kamu kan sebetulnya saat ini sudah menikah dengan 5 orang pria. Dan yang sekarang kamu tinggali itu bukan suamimu. Wah, dia kaget dan dari situlah dia tahu bahwa Yesus bukanlah orang biasa. Dia melihat bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dia melihat Yesus adalah juru selamat. Dan apakah yang dia lakukan? Dia langsung memberitakan kabar Injil. Hal pertama buat kita ketika kita mau menyampaikan kabar Injil di sosial media, belajar dari wanita ini. Yaitu kita belajar berani. Katakan sama-sama berani. Yohanes 4 ayat 28 firman Tuhan berkata, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Waktu pertama kali sebelum bertemu Yesus, wanita ini takut sama orang. Karena itu ketika dia ambil air, dia tunggu hari udah siang, ketika gak ada orang, dia baru pergi ke sumur untuk menimba air. Tetapi ketika dia telah menerima Tuhan Yesus, melihat bahwa Yesus adalah juru selamat, dia memiliki keberanian. Dia pergi meninggalkan tempayannya, dia pergi ke kota, dia menceritakan kepada orang-orang yang awalnya dia hindari. Apa yang dia ceritakan? Dia menceritakan tentang Yesus. Seringkali dalam kehidupan kita udah tahu Yesus, udah kenal Yesus. Kita setiap hari Minggu beribadah, setiap tengah minggu kita ikutan Bikom, kita ikutan pelayanan, kita ikutan menara doa. Banyak yang kita lakukan, tapi ketika kita diminta untuk share, membagikan kesaksian, seringkali kita tidak berani. Alasan yang pertama, orang suka bilang, saya takut nanti kalau saya posting soal hal-hal yang rohani, kalau ada yang nanya soal masalah teologi ke saya gimana ya? Nanti ditanya, coba kamu jelaskan Allah Tritunggal itu seperti apa? Dan saudara merasa, ya saya ngerti sih Tritunggal, tapi kalau mau jelasin lagi nggak bisa. Karena itu saudara mengurungkan niat untuk mengabarkan kabar baik. Atau yang kedua yang lebih sering, saudara bilang gini, aduh saya tuh belum suci, belum layak, hidup saya aja belum baik. Kalau soal teologi tadi bisa ya, kalau saudara ada kebingungan boleh tanya sama PKS, sama pendeta-pendeta itu bisa terjawab. Tapi kalau mengenai kehidupan kadang saudara bilang, aduh nantilah nunggu kalau saya udah gak kata-kata kasar, kalau saya udah lebih baik, lebih sabar baru saya mau bersaksi. Saudara belajar dari orang ini. Ketika dia mengenal Yesus, dia langsung berani untuk bersaksi. Padahal kehidupannya sebetulnya belum berubah. Di rumah suami yang bukan suaminya itu masih tungguin dia. Orang-orang yang ada di kota pasti masih tahu reputasi dia yang buruk. Tetapi apakah itu menghentikan dia? Jawabannya tidak. Mari kita sama-sama jangan lagi diintimidasi oleh hal-hal tersebut sehingga kita tidak memberitakan firman Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk berani. Caranya berani gimana? Sering latihan. Setelah saudara melakukannya beberapa kali, sebetulnya akan jauh lebih biasa. Dan saya percaya sebetulnya keberanian yang utama itu bukan karena diri kita. Tapi karena adanya Roh Kudus dalam hidup kita yang membakar kita. Sehingga kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan yang membangkitkan keberanian. Kisah Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita lihat di sini, Roh Kuduslah yang mengubahkan Petrus yang penakut, yang meninggalkan Yesus, yang mencela Yesus, yang menyangkal Yesus menjadi Petrus yang pemberani. Padahal kalau kita lihat itu jaraknya tidak lama, tidak nunggu bertahun-tahun. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas Petrus, dia berani untuk berdiri dan menyaksikan tentang kebenaran. Di dalam Kisah Rasul ada tips cara bagaimana saudara bisa berani untuk menyaksikan kebenaran. Dikatakan jadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria dan di ujung bumi.
Ini merupakan perbesaran kapasitas. Yerusalem berbicara, mereka itu kan dari Yerusalem. Jadi kalau saudara mau membagikan kebenaran, kalau takut nih, belajar bagikan dulu di dalam Yerusalemmu, di dalam keluargamu. Kalau berhubungan dengan media sosial, keluarga itu adalah WhatsApp group. Saudara punya kan WhatsApp group ya? Atau grup-grup di mana ada orang tua, ada anak, atau mungkin ada keluarga besar. Coba bagikan sesuatu yang baik mulai dari sana. Setelah itu baru kita membuka kapasitas kita ke Yudea. Yudea itu artinya orang-orang yang punya paham yang sama. Yerusalem itu bagian dari Yudea. Dan kalau saudara mau bersaksi, saudara boleh bersaksi sama siapa dulu? Grup Bikom misalkan. Atau grup teman kerja. Atau misalkan saudara-saudara yang suka main bareng, teman SMP, SMA. Daripada membagikan hoax, hal-hal yang negatif, mari kita berani untuk membagikan sesuatu kebenaran firman Tuhan di sana. Baru saudara lakukan ke Samaria. Samaria ini orang yang memiliki pandangan yang berbeda dengan saudara. Saya rasa kalau pandangannya berbeda, kemungkinan saudara gak akan jadi friend di WA grup ya. Karena itu saudara bisa bagikan di Instagram, di YouTube, di TikTok, dan itu yang akan membawa kita ke ujung bumi. Saya tidak bilang kalau saudara punya kerinduan untuk pergi jadi misionari ke sana. Pergi silahkan, saya nggak bilang itu tidak penting, bukan. Tetapi yang mau saya ajak saudara adalah kalau kita sudah terkonek dengan internet, belajar berani. Mari kita sama-sama isi toples ini dengan hal-hal yang baik. Sehingga ada banyak orang ketika mereka search, mereka menemukan juga hal-hal yang baik. Mari belajar berani. Kemudian mungkin saudara tanya, saya sharing apa ya? Maka saya bawa ke poin yang kedua. Kalau sudah berani, saudara boleh men-sharingkan apa yang saudara alami. Di dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai 40 firman Tuhan berkata, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ketika kita mau men-sharingkan sesuatu, mari belajar untuk mencari, menemukan apa yang kita alami. Tentu bagus kalau saudara mau men-sharingkan kesaksian orang lain. Saudara boleh follow Instagram @GBI Bethel Bandung. Di sana ada inspiring message yang sengaja dibuat, yang saudara bisa repost, saudara bisa bagikan, dan ketika saudara lakukan itu, saudara sedang mengubah artificial intelligence di dalam search engine. Jadi orang lebih gampang untuk menemukannya. Tetapi hal lain yang saudara bisa lakukan adalah saudara sharing apa yang saudara alami. Karena apa yang saudara alami itu memiliki kekuatan yang jauh lebih luar biasa. Ada seorang bapak-bapak yang sebelumnya dia pemabuk, suka pukulin istrinya, tidak sayang sama anaknya, tidak memberikan nafkah. Bertemu dengan Yesus dan berubah. Dia dibakar oleh Roh Kudus, dia khotbah di jalan-jalan. Dan satu kali saat dia bercerita bagaimana Tuhan mengubahkan dia, ada seorang bapak lain yang nyinyir, ya, yang nyinyir sama bapak ini dan bilang, "Allah, kamu halusinasi. Masa ketemu Tuhan Yesus langsung berubah? Gak mungkin itu kebetulan." Tapi ketika dia berkata demikian, ada seorang anak kecil yang tarik tangannya. Om permisi. Lalu anak ini bilang, Om boleh lihat gak ada wanita di ujung sana? Dia sedang tersenyum melihat bapak yang sedang berkhotbah. Wanita itu adalah istri dari bapaknya. Dari bapak yang lagi berkhotbah, dia istrinya. Dan saya tahu sebelum ini wanita itu tidak pernah tersenyum. Dia selalu menangis. Karena suaminya tidak pernah memberi nafkah, selalu memukul, tidak pernah baik. Tapi bisa lihat senyumannya sekarang begitu merekah. Dan saya adalah saksi juga dari perubahan bapak yang tadi hina-hina.
Saya adalah anak dari ibu itu dan saya merasakan perubahan kehidupan ayah saya. Betul, ketika dia telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kesaksian kita itu tidak bisa dipatahkan, saudara. Bahkan firman Tuhan bilang, iblis itu dibungkam mulutnya dengan apa? Kesaksian kita. Karena itulah jangan berhenti menyaksikan apa yang kita alami. Ada seorang di Yohanes pasal ke-9, dia dulunya buta. Waktu dia buta, satu kali ketemu Yesus, Yesus sembuhkan dia. Dan begitu dia sembuh, dia cerita ke orang-orang. Dan orang-orang tahu karena orang ini buta dari kecil. Dia ceritakan, saya sudah disembuhkan dan sebagainya. Orang Farisi gak suka karena Yesus menyembuhkan orang ini di hari Sabat. Orang Farisi sekelompok dari mereka panggil orang tuanya. Orang tuanya bilang, jangan tanya saya, tanya anak saya aja, dia udah besar. Orang yang buta melihat ini dipanggil di sidang, ditanya, kamu tahu gak? Orang yang menyembuhkan kamu, dia itu orang berdosa. Tapi tahukah apa yang dikatakan orang ini? Yohanes 9 ayat 25 berkata, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, bahwa aku tadinya buta, sekarang aku dapat melihat. Ini adalah kekuatan dari kesaksian kehidupan kita. Mungkin dari segi teologi, saudara masih harus belajar banyak. Saya tidak mencegah Bapak Ibu untuk belajar teologi, itu bagus sekali. Tetapi ketika saudara benar mengalami apa yang saudara percaya, itu memberikan kekuatan buat kita untuk bersaksi. Pendeta banyak, PKS banyak, pemimpin di gereja banyak. Tetapi kesaksian setiap dari kita itu unik. Karena itu belajar untuk menyaksikan apa yang kita alami. Di grup-grup chat atau di sosial media kita. Agar apa? Agar mereka yang membaca, yang mendengar, yang menonton bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dari apa yang kita alami. Yang ketiga, berani, alami. Yang ketiga adalah ketika kita sharing firman, belajar untuk melakukan interpretasi. Jangan kaget dengan kata interpretasi, saya coba jelaskan. Firman Tuhan berkata, Yohanes 4 ayat 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Kata si wanita tadi. Jadi di dalam kehidupan wanita ini, kalau saudara baca Yohanes 4, dia itu tahu kebenaran. Dia mendengar satu saat akan ada Mesias yang datang yang memberitahukan segala apa yang terjadi. Kemudian dia menemukan sosok Yesus yang menceritakan kepada dia apa yang telah dia perbuat. Ketika dia berkata ini, mari lihat, di sana ada seorang yang telah mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Ini dia sedang menggabungkan dua hal. Pertama, pengetahuan akan kebenaran. Kedua, apa yang dia alami. Dan ketika dia gabungkan itu, ini menjadi apa yang saya sebut sebagai interpretasi. Sama seperti tour leader, dia baca tentang sejarah. Tapi ketika membawa anggota tour leadernya pergi, dia akan jelaskan. Nih, yang ini elang artinya ini. Yang ini merah artinya ini. Kamu lihat ada 10 patung di sana artinya ini. Dan orang yang ikut tur itu jadi ngerti, oh ternyata ini warnanya ini. Dan dia akan mendapatkan satu pencerahan pengertian yang baru. Dalam hidup kita, kalau kita udah jadi orang Kristen lama, saya yakin saudara tahu kebenaran. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi ketika kebenaran ini disatukan dengan apa yang saudara alami, ini menjadi sesuatu yang powerful. Saudara boleh bilang dalam kesaksian saudara, usaha saya goncang. Tetapi tidak pernah sekalipun keluarga kami kurang makan, tidak bisa bayar uang sekolah. Dan saudara berkata, apa yang saya alami dilihat dari sudut kacamata kebenaran, ini membuktikan bahwa Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ada orang yang masuk ke ICU, dia memberikan kesaksian, dia cerita gini. Di ICU itu suara cuma ada 2. Pertama, tit, 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 tit. Yang kedua, tit gitu ya. Buat dia itu menakutkan sekali. Tentu masuk ke ICU bukan sesuatu hal yang dengan mudah bisa disyukuri.
Tapi dia bilang dan dia cerita, ketika saya ada di ICU, ada firman yang keluar dalam hati yang bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau yang menopang aku. Ketika apa yang kita alami disatukan dengan kebenaran firman Tuhan, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga firman itu menjadi firman yang hidup. Hari ini apa yang saudara alami? Mari kita belajar untuk melihat dari kacamata Tuhan. Caranya gimana? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk dapat melihat segala sesuatu yang kita alami, kita interpretasikan dari sudutnya Tuhan, kita harus pakai iman. Baca firman Tuhan, biarkan firman Tuhan itu hidup merema dalam hidup kita. Sehingga ketika kita membagikan kesaksian kita, apa yang orang dengar tentang kebenaran itu menjadi sebuah kebenaran yang hidup. Dan yang terakhir, saksikan dengan berani, saksikan apa yang saudara alami, berikan interpretasi firman, dan yang terakhir, lakukan semua oleh karena kemuliaan bagi Tuhan. Yohanes 4 ayat 41 sampai 42 firman Tuhan katakan, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, yaitu perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Seringkali orang yang suka sharing di sosial media jatuh dalam jebakan apa? Narsisisme, popularitas. Karena dia menganggap waktu dia membagikan kebenaran banyak orang yang komen, amin, terima kasih, terberkati, luar biasa, puji Tuhan. Itu semuanya dia pikir untuk kebaikan dia. Padahal mari kita teladani apa yang dikatakan oleh wanita ini. Wanita ini mengetahui bahwa orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus bukan lagi karena kesaksiannya. Yohanes berkata, biarlah dia yang harus semakin besar dan aku yang semakin kecil. Karena itu ketika kesaksian saudara menguatkan orang lain, saudara harus benar-benar doa. Tuhan, biarkan ini untuk kemuliaan-Mu. Ketika kita punya hati yang benar sama Tuhan, saat kita sharing di sosial media, mau responnya baik, mau responnya buruk, sebetulnya itu tidak akan terlalu mempengaruhi kita. Kadang kita asalnya berani, jadi nggak berani. Gara-gara apa? Ada satu komen negatif. 10 pujian itu nggak kerasa, tapi satu komen negatif membuat kita berhenti. Padahal kalau kita lihat ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Ini semua untuk kebaikan Tuhan. Kita akan lakukan terus dan lakukan terus. Saudara, saya kasih tahu ya. Ada satu lagu yang bilang ini, haters gonna hate. Orang yang memang suka nyinyir di dalam internet, ya memang akan nyinyir ke siapa juga. Jadi tidak perlu dipedulikan, yang penting kita terus menyuarakan kebenaran. Dan biarkan semua itu kita minta Tuhan. Agar apapun yang kita sharingkan itu bukan untuk kebaikan kita, bukan untuk pamer, bukan untuk menunjukkan kehebatan kita. Tetapi semuanya kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri dan menutup ibadah kita ini di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena pertolongan Tuhan, urapan Tuhan, jamahan-Mu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sepanjang kami mengikuti ibadah ini, meteraikanlah seluruh berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi orang-orang yang melaksanakan kebenaran firman-Mu karena kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Sekarang kami memohon berkat Tuhan turun atas kami. Turunlah atas kami sekalian berkat yang berasal dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia yang kekal dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan urapan baru dari Roh Kudus, mengalir atas setiap kami, membawa kemenangan, keberhasilan bagi setiap kami. Dan kami terima seluruh berkat-Mu itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, semua kita yang diberkati, mari katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian.
Yesus